Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan, NIM 44200032. Jadi pada kesempatan kali ini saya bakal mempresentasikan tentang kontribusi kaum intelektual dari kawasan Maghribi. Setiap kawasan di muka bumi ini pasti melahirkan intelektualnya. Sejarah telah menunjukkan bahwa sebuah bangsa yang berkembang dan menjadi bangsa yang maju itu tidak bisa dilepaskan dari peran serta pemikiran dan inteligensi dari bangsa tersebut. Seperti halnya yang ada di benua Afrika, tepatnya di wilayah Maghribi, di mana wilayah ini mencapai puncak kejayaannya pada awal abad 13 Masehi. Tunis sebagai kota yang berada di wilayah Maghribi sempat menjadi ibu kota kekhalifahan Muslim dan menjelma sebagai metropolis kaya raya. Banyak terjadi kemajuan di kota ini seperti di bidang ekonominya, kebudayaannya, intelektual, serta sosial, sampai tak ada yang menandingi kerajaan ini pada era tersebut. Tunis menjadi salah satu kota terpenting dalam sejarah Islam karena disinilah ajaran Islam menyebar hingga ke Sicilia, sebuah provinsi di Italia. Di Tunis juga lahir seorang intelektual terkenal sepanjang masa, yaitu Ibnu Khaldun, dan kawasan Islam di Maghribi dari zaman ke zaman telah dikuasai berbagai khalifah Islam seperti dinasti Aghlabiyah, Fatimiyah, Ziridiyah, Al-Muhad, dan Hafsiyah. Dan wilayah ini juga sempat dikuasai oleh Khalifah Turki Utsmani. Kota Tunis di Maghribi berubah menjadi ibu kota kekhalifahan Islam pada 894 Masehi pada kekuasaan dinasti Aghlabiyah. Dan pada saat itu ilmu pengetahuan mulai berkembang. Dan kota Tunis mengalami perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat pada kepemimpinan kerajaan Al-Muhad. Salah seorang sarjana terkenal pada saat itu adalah Abu Yusuf Yakub. Ia membangun perpustakaan di Tunis dan salah satu peninggalan arsitektur pada era tersebut adalah Gerald of Seville. Jadi puncak kejayaan kota Tunis berlangsung pada era kekuasaan dinasti Hafsiyah. Di era ini berdirinya perguruan tinggi pertama di Afrika Utara. Tunis menjadi kota yang paling berpengaruh sebab kota ini menjadi kota ilmu pengetahuan dan kota perdagangan. Sejarah peradaban Islam mencatat kota Tunis sebagai pusat ilmu pengetahuan, di mana juga berdirinya Universitas Al-Zaitun, yaitu perguruan tinggi yang sudah dijelaskan tadi, yang pendirinya adalah Numan Al-Ghassani. Faktor yang mendorong kota Tunis menjadi kota ilmu pengetahuan adalah banyaknya hijrah para ilmuwan dari Spanyol Muslim. Salah satunya Abu Salt Umayyah, dikenal sebagai seorang dokter, matematikus, dan astronom. Lahir di Denia, Andalusia pada 1067 Masehi dan wafat pada 1134 Masehi. Selain itu juga ada Abu Bakar Ibnu Said An-Nas, yaitu seorang ahli hukum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahma, NIM 44200012 dari kelompok 10, dengan judul materi kontribusi kaum intelektual dari Maghribi dan Andalusia untuk menyelesaikan tugas dari mata pelajaran SKI Spanyol Afrika Utara. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian kontribusi kaum intelektual dari Andalusia. Seperti yang kita ketahui bahwa Andalus adalah nama dari bagian semenanjung Iberia, Spanyol, dan Portugal
yang diperintah oleh orang Islam atau orang Moor antara tahun 711 dan 1992. Andalus juga sering kita sebut sebagai Andalusia. Sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Iberia dapat dibagi menjadi 6 periode, di mana setiap periodenya memiliki corak pemerintahan dan dinamika masyarakatnya tersendiri. Banyak suku dan agama serta ras yang hidup bersama-sama di Andalusia dan masing-masing menyumbangkan terhadap kemajuan intelektual di Andalus. Buku-buku jauh tersebar luas di Andalus dibandingkan dengan negara lainnya di bagian barat. Sejarah intelektual Al-Andalus terlihat dari hasilnya berupa banyaknya ilmuwan Islam dan Yahudi. Kemajuan intelektual bermula dari perseteruan antara Bani Umayyah yang menguasai Andalus dengan Bani Abbasiyah yang berkuasa di Timur Tengah. Penguasa Umayyah memperbanyak perpustakaan dan lembaga pendidikan di kota-kota Andalus seperti Cordoba untuk mengalahkan ibu kota Abbasiyah, Baghdad. Walaupun Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah saling bersaing, kedua kekhalifahan ini mengizinkan perjalanan antara kedua kekhalifahan ini dengan bebas, serta membantu penyebaran pertukaran ide serta inovasi dari waktu ke waktu. Pada abad ke-10, kota Cordoba memiliki 700 masjid, 60.000 istana, dan 70 perpustakaan. Dan salah satu perpustakaan yang terbesar memiliki hingga 5.000 naskah. Sebagai perbandingan, perpustakaan terbesar di Eropa Kristen saat itu memiliki tak lebih dari 400 naskah. Bahkan pada abad ke-14, Universitas Paris baru memiliki sekitar 200 buku. Perpustakaan penyalin, penjual buku, pembuat kertas, sekolah-sekolah di Andalus menerbitkan sebanyak 60.000 buku tiap tahunnya, termasuk risalah, puisi, politik, dan antropologi. Sebagai perbandingan, Spanyol modern menerbitkan rata-rata 46.300 buku setiap tahunnya menurut UNESCO. Filosofi Islam Andalus. Sejarah Said Al-Andalusi menulis bahwa Khalifah Abdurrahman III tahun 912 sampai dengan 961 mengumpulkan sejumlah besar buku dan memberikan perlindungan bagi para ilmuwan yang mempelajari ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu kuno. Penggantinya Khalifah Al-Hakam Al-Muntasir membangun sebuah universitas dan sejumlah perpustakaan di Cordoba. Cordoba menjadi salah satu pusat pembelajaran kedokteran dan filosofi terkemuka di dunia. Filosofi dan kebudayaan Yahudi. Dengan adanya toleransi terhadap Yahudi Al-Andalus dan mundurnya pusat kebudayaan Yahudi di Babilonia, Al-Andalus menjadi pusat pemikiran intelektual Yahudi. Penulis-penulis seperti Judah Halevi pada tahun 1086 sampai 1945 dan Dunas Ben Labrat 920 sampai 990 memiliki sumbangan terbesar terhadap kehidupan Al-Andalus, dan lebih penting lagi memberikan sumbangan dari perkembangan filosofi Yahudi. Puncak dari filsafat Yahudi adalah pemikir Yahudi asal Al-Andalus yang bernama Maimonides pada tahun 1935 sampai 1205 yang menerbitkan karya-karyanya di Maroko serta di Mesir. Karena menghindari dinasti Muwahhidun yang berkuasa dengan keras di Al-Andalus, ia mengarang buku panduan bagi yang bingung memperbaharui hukum Yahudi sehingga dijuluki Musa Baru atau nama depan
Maimonides serta adalah Moses atau Musa. 5 tokoh Muslim pada masa peradaban di Andalusia. Yang pertama, Ibnu Hamz pada tahun 384 Hijriah sampai 456 Hijriah. Dia memposisikan dirinya sebagai ilmuwan dan yang independen. Ada sekitar 400 judul buku yang telah dibuat, salah satunya berjudul Tuaq al-Hamzah, The Dove's Necklace. Selain berkiprah dalam dunia intelektual, ia juga seorang aktivis politik yang pernah melibatkan diri pada pemerintahan kekhalifahan Abdurrahman. Yang kedua yaitu Ibnu Rushd pada tahun 520 Hijriah sampai 595 Hijriah. Ia memiliki gelar sang komentator besar karena kontribusinya terhadap pemikiran dan peradaban di timur dan barat. Ia adalah sosok penerjemah terbaik pemikiran Aristoteles. Namanya sangat dikenal bagi para pengkaji filsafat dan fikih. Kebesaran namanya pun tak hanya bersinar di kalangan umat Islam, tetapi juga terdengar pada kalangan di Eropa. Ia lahir di pusat ibu kota Andalusia, Cordoba, dan besar di lingkungan ilmiah dan dari keluarga terpandang hingga dirinya menjadi yang sangat cerdas dan penuh semangat. Ibnu Rushd dikenal sebagai bapak akal sehat yang menguasai banyak bidang ilmu seperti Al-Quran, fisika, matematika, kedokteran, filsafat, biologi, serta astronomi. Yang ketiga yaitu Ibnu Arabi pada tahun 560 sampai 638 Hijriah. Abu Bakar Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Tai'i Al-Hatimi Al-Mursi dan Ibnu Arabi lahir di Mursia dan berasal dari keluarga yang cukup soleh. Ayahnya dan pamannya Sufi termasyhur kala itu. Ibnu adalah seorang Sufi yang terkenal dalam perkembangan tasawuf di dunia Islam. Sosoknya juga bisa dibilang cukup kontroversi saat itu terkait ajarannya yang disebut Wahdah al-Wujud, yang berarti dalam semesta ini hanya ada satu wujud, wujud Tuhan. Tuhan adalah alam, Tuhan adalah Tuhan, Tuhan adalah dan alam adalah Tuhan. Yang keempat yaitu Al-Azrawi pada tahun 936 Hijriah sampai 1300 Hijriah. Abdul Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Al-Azrawi atau Al-Azrawi atau juga Al-Bulkasis merupakan sosoknya yang dikenal sebagai seorang ilmuwan di bidang kedokteran pada masa Islam abad pertengahan yang menciptakan peralatan bedah hingga kini beberapa alat bedah ciptaannya masih digunakan. Dia memberikan sumbangsi yang sangat besar bagi dunia kedokteran. Ia adalah dokter bedah terkemuka di Cordoba. Semua ilmu praktek kedokteran dituangkan dalam karyanya yang terkenal sebagai Al-Tasrif. Yang kelima adalah Abu Ishaq Al-Zarqali tahun 1029 Hijriah sampai 1087 Hijriah. Dia bernama lengkap Ibnu Ishaq Ibrahim Ibnu Yahya Al-Zarqali, lebih di Toledo, Andalusia, dan tumbuh besar ketika kejayaan peradaban Islam di Andalusia berada di ujung tanduk. Al-Zarqali merupakan ahli matematika dan astronom pada masa peradaban.
pada masa peradaban Islam di Andalusia. Sumbangsihnya dalam bidang astronomi sangat besar, seperti meneruskan data geografis Ptolemus dan menciptakan alat-alat astronomi berbentuk flat bernama Al-Safiha, serta menciptakan sebuah jam air yang membantu menentukan jam pada siang dan malam. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.